Selamat malam, perkenalkan dengan saya Kurnia Dinehe, saya mahasiswa dari Universitas Nasional. Pada kesempatan ini saya akan menjawab tugas soal ujian tengah semester saya pada mata kuliah Teknik Data Mining. Baik, langsung aja. Yang pertama itu ada soal, yaitu apa perbedaan supervised learning dan unsupervised learning. Supervised learning itu atau sering juga disebut dengan classification, itu biasanya adalah data pelatihan mengandung label kelas, di mana setiap data akan mempunyai setiap label pada kelasnya masing-masing, dan data dapat diklarifikasikan menggunakan model. Jadi dalam setiap data dapat menggunakan model-model tertentu. Kemudian sedangkan unsupervised learning atau clustering itu yaitu data pelatihan tidak mengandung label kelas. Nah, dimana tadi kalau supervised learning itu mempunyai label kelas, kalau ini tidak mengandung label kelas dan mencari kelas atau cluster di dalam data, sehingga akan dijelaskan secara terpisah. Jadi ini tidak harus menggunakan model, beda dengan supervised learning. Yang kedua, di sini diberikan suatu decision tree, ya, dimana ini adalah ada atribut A, C, B. Kemudian ada kelasnya masing-masing. Kelas 1 mempunyai atribut, dan dalam atribut itu mempunyai suatu kelas. Kemudian dalam atribut B juga ada kelasnya, dan juga mempunyai atribut B, di mana atribut B ini adalah mempunyai kelas. Nah, suatu objek X memiliki nilai-nilai atribut seperti X, A sama dengan 100 dan B sama dengan 0, C sama dengan 20. Nah, bila diklasifikasikan kelas apakah objek X, dimana ini mempunyai nilai, kalau dari atribut A ini mempunyai lebih kecil daripada 50, sementara daripada atribut B adalah mempunyai nilai dari 5 sampai dengan besar. Jadi ini bisa diambil nilai dari objek X nya terhadap suatu atribut A, ini akan mempunyai nilai 25 karena dia lebih besar daripada 5 dan lebih kecil daripada 50 atau sama dengan. Nah, ketika pada atribut C dengan atribut B ini memiliki masing-masing nilai, pada atribut C adalah lebih kecil dari 20 dan lebih besar daripada sama dengan 20. Nah, ini diambil dari objek X nya adalah 15. Sementara pada atribut B ini pada kelas 1 dan atribut A ada nilai lebih sama dengan 0 atau sama dengan 10, berarti ini adalah minus 5. Nah, di sini bila jelaskan adalah buatlah rules dari tree di atas, ya, daripada atribut A, C, B, dan kemudian masing-masing mempunyai kelas. Di sini adalah bila dibuat rules dari tree di atas, yaitu di mana pemilihan setiap atribut ini akan mempunyai nilai-nilai kelas pada label masing-masing. Nah, di sini kita bila ambil dari suatu evaluasinya pada metode klasifikasinya ada nanti suatu akurasi, di mana decision tree ini dapat dilihat dari model dibagikan secara otomatis. Tree dapat diproseskan dari sebagai rule, ya, di mana tadi suatu nilai atribut A sama lebih kecil sama dengan 50, dan suatu atributnya adalah lebih besar daripada 5. Ini dapat kita buat dalam suatu pemilihan urutan atribut, yaitu jikalau suatu atribut lebih kecil dari 50 dalam suatu kelas, maka atribut B lebih besar daripada sama dengan 20. Maka di sini ada mempunyai dua kondisi. Bila lebih besar daripada 20 maka jawabannya 0, bila lebih kecil daripada 20 nilainya adalah minus 10. Nah,
Kalau dari contoh confusion metricnya, bila actual class spam inbox-nya 5800, spam 100, dan invoice 1200 1900. Nah, akurasi classifier dan clausul metrik di atas itu kita dapat hitung sebagai menggunakan entropi untuk dua kelas, ya, entropi S di mana minus B long P minus B long sama dengan P. Nah, itu di mana suatu atribut A, ya, di mana suatu atribut A tadi memiliki nilai 50 lebih kecil atau sama dengan 50 dari atribut C, dan sedangkan atribut A masuk ke atribut B lebih besar daripada 5, berarti melewati 5, ya. Maka bila hasil tersebut jika lebih dari 5 dapat dimasukkan dalam suatu kelas pada atribut B. Namun ketika lebih kecil dari 50 atau sama dengan, maka atribut C mampu diproses pada kelas 1, pada label kelas 1. Nah, di mana nanti suatu evaluasinya itu akan mempunyai akurasi dan suatu nilai error, di mana nanti ketika hasilnya mampu dijalani maka klasifikasinya adalah true, dan ketika tidak ada nilai yang false. Karena dalam pengujian model datanya ini nanti ada data untuk membuat modelnya. Oke. Nah, bila dibuat dalam suatu data metrik, ini ada dua model ya, di mana nanti setiap data tersebut akan dibuat hasil dari n atribut A. Nah, nanti ada tipe datanya, ada interval scale variable. Ini akan dihitung similarity dan dissimilarity dua objek tersebut, ya. Nah, di mana setiap akurasi yang ada pada kelas ini juga sama. Bila nanti lebih kecil daripada 20 atau sama dengan lebih besar daripada 20 akan diproses untuk masuk ke atribut pada bagian minus 10. Nah, atau sama dengan 0 nanti akan dimasukkan pada kelas 1 untuk setiap variabel dalam atribut B. Dalam perhitungan ini nanti akan digabungkan pada suatu objek untuk pada atribut A, B, dan masuk pada kelas. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan untuk hasil ujian dengan semester ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat malam.